cerita korma, nampaknya banyak yang mirip korma. Korma apa sawit? Sepupu sawit, sepupu korma. Jadi di Masjid Agung Anwar Pekanbaru Riau itu banyak pohon korma keliling masjid, tapi tidak ada yang berbuah. Tidak ada yang berbuah. Sampai ada orang berkata korma tidak akan berbuah kalau ditanam di iklim tropis. Sampai akhirnya datanglah orang Thailand namanya Mr. Kola. Mr. Kola dari Thailand diundang oleh guru kami Dr. Mustafa Umar, alumni Al-Azhar senior kami. Lalu kemudian datanglah Mr. Kola, dia teliti korma ini, rupanya kenapa tidak berbuah, jantan. Ternyata LGBT tidak menghasilkan apa-apa. Jadi kata Mr. Kola, kalau kalian mau berbuah, ini yang jantan-jantan ini dipotong, tinggalkan saja satu, yang perlu banyak itu yang betina. Yang senyum paham. Barulah kita paham. Dulu orang bingung nyari bibitnya kemana? Ke Thailand. Sekarang orang nyari bibit korma kemana? Ke Banda Aceh, Nangro Aceh, Darussalam. Dari berbagai aspek orang akan datang kemari. Tentang penerapan syariat Islam, studi bandingnya kemana? Kemari. Tentang bagaimana cara nanam korma, bagaimana cara nanamnya? Kemari. Tentang cara ngundang ustadz, bagaimana cara nyarter pesawatnya? Kemari. Apalagi kalau drone yang di atas tadi meliput ini semua, lalu kemudian diupload di YouTube, orang juga akan belajar. Begitu rupanya cara pengajian kalau di kampus. Buat pengajian itu di tanah lapang. Ini pengajian di ruang tertutup, pesertanya 2-3 orang. Apa namanya? Seminar. Nar itu dia neraka, semi itu setengah. Jadi kalau seminar setengah masuk neraka. Seminar. Ngomong ngalor ngidul tak tentu arah. Saya datang seminar ke hotel bintang 5, sejuk, saking sejuknya beku ke dalam. Ngobrol lah itu narasumber ngomong, Profesor Anu dari Malaysia. Setelah dia ngomong, kawan saya nanya, mat, ya, paham kau apa kata dia? Tidak. Kenapa kau ngangguk? Ngangguk aja apa salahnya sih? Kata kawan saya, kenapa kita tak paham ya? Gara-gara kita tak paham, itulah maka dia profesor. Kalau kita paham, dia LCMA. Mohon maaf Pak Profesor. Biasa orang kalau puasa tak tersinggung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada sekarang orang ngomong ngalor ngidul tak tentu arah, tak apa-apa aja kata dia. Nah sekarang tidak, berkumpul adik-adik mahasiswa, Masya Allah, yang di bawah tenda berpahala, yang jauh di sana berpahala karena suara jelas, yang di bawah pokok kayu berpahala. Tapi tentu tak sama antara yang berkeringat dengan yang tak berkeringat. Disitulah letak adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua yang susah payah, setiap tetes peluk keringatnya akan dibalas Allah dengan surga Jannatul Firdaus. Amin. Itulah mengapa yang dapat air minum yang meneteskan keringat duluan, itu sebagai pengganti. Tengoklah, di dunia aja udah dapat balasan duluan, apalagi di akhirat nanti. Begitu nanti keluarga besar Universitas Malikus Saleh dibimbing malaikat, wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara, digiring mereka satu kelompok masuk ke dalam surga. Kelompok pertama, geng Universitas Malikus Saleh, masuk dari pintu Rayyan karena banyak puasa sunnah. Periksa, siapa nih? Rektor, masuk. Mata, wakil rektor, masuk. Ini apa? Dekan. Dekan mana? Banyak dekan. Yang pertama masuk dekan Fakultas Ekonomi, masuk. Baru dekan-dekan yang lain. Habis itu ketua jurusan. Habis itu kabak, TU, pegawai, mahasiswa, ketua BEM masuk duluan. Tapi ada juga ketua BEM yang tak rajin, tak pengajian, yang tak sholat, masuk ke surga. Yang lain komplain, loh
ketua BEM itu kok masuk surga? Kata malaikat, dia studi banding aja. Masuk semua. Tiba-tiba pas di ujung sop ada Ustadz Somad. Kata malaikat, ini dari Malikus Saleh? Enggak, dari Riau. Loh, kok bisa di sini? Pernah ceramah sekali. Masuk. Amin ya rabbal alamin. Dapat ucapan salam dari Allah, salamun qawlam mir rabbir rahim. Syaratnya pertama syahadat. Tak usah diajari orang Aceh bersyahadat. Kalau sudah disebut Aceh pasti Islam. Asal sebut Aceh pasti Islam. Kami Melayu Riau, kalau disebut Melayu masih ada yang tak Islam. Suku Akin, suku Talang Mama, suku Laut, suku Talang Perigi, itu masih ada yang belum Islam. Tapi kalau sudah disebut Aceh, tak ada orang Aceh yang tak Islam. Begitulah hebatnya, nama-nama berubah semua, turun dari atas Sumatera Aceh, turun ke bawah Melayu Langkat, turun ke bawah Melayu Deli, turun ke bawah Melayu Serdang, turun ke bawah Melayu Asahan, turun ke bawah, itulah kampung halaman kami, Melayu Riau, Siak, Seri, Indrapura. Tapi Islam ini semua datang dari Aceh, jauh sebelum Wali Songo, jauh sebelum yang lain Islam. Aceh dulu. Kenapa? Karena orang datang dari Jazirah Arab, dari Gujarat, India, mereka tidak melalui jalan darat tapi melalui jalur laut langsung ke pantai Aceh, Samudra Pasai. Dan ketika datang orang Maroko kemari, laki-laki itu seorang explorer internasional bernama Ibnu Battuta. Ibnu Battuta menulis dalam kisah Rihlah Ibnu Battuta, 2 jilid 2 juz. Aku melihat Raja Aceh memakai jubah, ulama-ulama dihormati, mereka memakai jubah putih dan hijau, memakai sorban, menjamuan makan, lengkap ceritanya. Bacalah tentang petualangan Ibnu Battuta, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Cari di toko buku terdekat, harga saya tak tahu berapa. Halaka mur'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Mengajari orang Aceh bersyahadat sama dengan mengajari itik berenang menggarami air laut. Maka saya kemari tidak berceramah, tapi hanya cerita-cerita saja. Kalau ceramah, oh kualat saya menceramahi orang Aceh. Lebih dulu nenek moyang mereka Islam, nenek moyang orang Aceh sudah bersyahadat. Nenek moyang saya masih menyembah pokok kayu, lembu, batu, hantu. Sekarang saya pula datang mau menceramahi. Na'udzubillah, saya hanya sedang bercerita. Pertama syahadat, yang kedua solat. Orang Aceh tak perlu diajari solat. Sedang pengajian di tengah panas terik, tidak berlantai, tidak beratap, begini ramainya. Apalagi di masjid. Allahu Akbar. Di masjid berlantai, beratap, ber-AC, tentu tidur semua. Tertulis di dinding, dilarang tidur di masjid, no sleeping. Jangan tidur. Sudahlah tidur di masjid, telungkup pula. Tumpahlah air liur basi ke sajadah. Nanti orang mau sujud berdoa Allahu Akbar, lain bau. Ditahannya napas. Imam pula lama berdoa. Begitu bangkit pitam langsung. Maka jangan tidur di masjid. Kalaupun mau tidur telentang supaya air liur tak tumpah. Saya Pak Ustadz telentang pun ngences juga. La ilah, kau beli Pampers. Tak usah ajari orang Aceh tentang solat berjamaah. Saya ceramah di Masjid Baitur Rahman, melimpah sampai keluar. Solat subuh, subuhnya saja begitu, apalagi maghrib, zuhur, asar, isya. Tadi solat zuhur tadi, solat zuhur tadi, waduh ke belakang. Saya tengok 1:30, ini kok lambat semua nih. Karena sibuk panitia itu, Pak Ustadz ini lain ceramahnya sekali. Nah, tak ada sindir menyindir. Saya tak pandai sindir. Saya pernah di-request pengurus masjid, tolong Ustadz sindirkan. Ini ada orang bersedekah, duitnya dimintanya balik. Kami udah ngutang cat semen, payah kami bayar. Oke lah.
Siapa yang bersedekah ke masjid dimintanya lagi uangnya kalkalbilladzi ya'udu ila qayyihi, seperti anjing yang menjilat muntahnya kembali. Selesai ceramah, mohon maaf Pak Ustaz, yang disindir itu tak datang. Awak dah habis-habis suara, rupanya tak datang. Sejak itu tak mau saya. Yang pesan-pesan lagi, kalau mau tembak 12 pas, mana orangnya? Kita main kan langsung. Masalah syahadat jangan ajari orang Aceh. Masalah sholat berjamaah jangan ajari orang Aceh. Tadi semua nih sholat subuh berjamaah. Amin. Dari amin ini tak yakin. Man sholat subha, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama sholat layla kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Wa man nama, siapa yang tertidur, walam yusalli, tak sembahyang subuh, balas syaitanu fi udhuni, kencing setan di telinganya. Siapa yang sholat tidak sholat subuh, kencing setan di telinganya, tapi setan Allah masih sayang sama manusia. Udah dapat surat tilang.